mempersembahkan Akamul Janais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa berkumpul di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Anda letakkan tangan di pipi Anda kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengan takdir, rukunnya adalah beriman dengan maratibit takdir, beriman dengan urutan takdir. Apa urutan takdir? Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Tidaklah apa yang kita lakukan pada hari ini kecuali Allah telah mengetahuinya sejak ajali. Allah tahu semuanya, detail, bahkan apa yang ada dalam hati kita. Dan Allah telah catat semuanya. Innallaha kataba maqadir khalaiqi min qabli ayyahluqas samawati wal ardi khamsina alfa sanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada yang kita lakukan kecuali semuanya atas sesuatu yang telah kering pena dan telah dilipat catatan. Dan tidaklah kita bisa duduk di sini kecuali masyiah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allah menghendakinya untuk kita. Ini anugerah dan tidak akan terjadi. Tidak ada satu yang wujud di muka bumi ini kecuali dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka tidak ada satupun yang remeh di kehidupan kita. Semuanya adalah perkara yang besar. Ini adalah nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, berusaha untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempraktekkan dari pagi mungkin antum sudah mendengar bagaimana nasihat Ustadz kita, Ustadzuna Abdullah Amir Maretan, kemudian tentang nasihat kematian, kemudian bagaimana kita mendengar bagaimana tentang hukum-hukum terkait dengan jenazah dari Ustadzuna Dadan Hidayatullah. Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar. Dan insya Allah kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, mungkin tidak banyak yang ya sebagai mukaddimah ini. Sebelumnya nanti kita akan praktekkan. Nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak antum dapati di dalam dalil. Perlu diketahui bahwa syariat ini dibangun di atas maslahat, mendatangkan maslahat dan menjauhi dari mudarat. Dan maslahat itu, ya kata para ulama, yang pertama maslahah mu'tabarah, maslahat yang diperhitungkan oleh syariat. Dan ini biasanya dalam kias. Contoh misalkan Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Nah, ini diperhatikan oleh syariat. Makanya ini banyak digunakan sebagai dalil untuk kias. Termasuk kenapa narkoba itu haram. Nah, dari sini. Semua yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Ada maslahat yang sifatnya mulghah yang diabaikan. Ada maslahatnya tapi diabaikan karena ada mudarat. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 119. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Qul fihima ismun kabirun
wa nafi'un linnas. Katakan pada keduanya itu ada dosa yang besar dan di sana pun ada manfaat untuk manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Memang dalam homer, dalam maisir ada manfaat, tapi di sana ada dosa yang lebih besar dari manfaatnya. Ada mudorot yang lebih besar. Maka maslahat yang seperti ini namanya maslahat mulgoh, yang dirapikan, yang diabaikan. Gak boleh kita mengambilnya meskipun ada manfaatnya. Sebagaimana kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ketika berhadapan dua hal yang mengandung maslahat dan mudarat. Kemudian ada yang namanya maslahah mursalah. Maslahat yang itu diabaikan oleh syariat, tapi itu bermanfaat. Dan ini yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang, itu dianggap sebagai bid'ah. Padahal ini bukan bid'ah. Contoh seperti mushaf Al-Quran, ya, dijadikannya satu mushaf. Ini tidak ada zaman Rasul. Tidak ada zaman Rasul. Ya. Akan tetapi di sana ada maslahat. Ya. Dan dia tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Di antara perbedaan yang disebutkan para ulama antara masalih mursalah dan bid'ah, bahwa kalau masalih mursalah itu sebagai wasilah, bukan sebagai goyah. Hanya sekedar wasilah saja untuk mendapatkan maslahat. Adapun goyah itu dia tujuannya. Makanya masalah mursalah bisa ada, bisa tidak sesuai kebutuhan. Tapi bid'ah itu dipertahankan karena ini yang jadi tujuan. Ini dia ziyadah, tambahan dari syariat. Kemudian ya dia tidak bertentangan dengan maqasidus syariah. Apa masuk maqasidus syariah? Hifdzun nafs, hifdzul din, hifdzul ird, hifdzul mal, hifdzul asal, hifdzul nasl. Ya. Ada itu maqasidus syariah, ya. Jadi berbeda dengan bid'ah. Termasuk nanti di dalam praktek, ya, dalam praktek memandikan, mengkafani itu ada beberapa yang itu ditambahkan oleh para ulama. Bukannya berarti mereka itu tidak memiliki dasar, tidak. Ya, ada perkara-perkara yang memang itu dibutuhkan dan itu hanya sekedar wasilah, bukan goyah. Ya. Hanya sekedar wasilah. Artinya bisa ada, bisa tidak. Ya. Sehingga nanti antum tidak bingung, ya. Nanti tidak bingung. Ya, singkat aja ya seperti itu ya. Nanti untuk pembahasannya lebih lanjutnya nanti Ustaz Dada nanti lebih bisa menjelaskan lebih komprehensif untuk antum ya. Mungkin itu saja ya. Kita mulai untuk praktek memandikan dulu ya. Nah. Bismillah. Ya, kita mulai, sebelum kita mulai memandikan terlebih dahulu kita menyiapkan air ya, air yang akan kita gunakan. Ini adalah asalnya pakai ini ya, pakai sarung tangan karena ini agak berduri ya. Dia punya durinya ya. Ada sebagian orang yang menggunakan bidara yang kering, tapi itu sebetulnya kurang efektif ya. Yang terbaik ya seperti ini yang masih fresh, dan dia kalau digosok-gosok itu nanti mengeluarkan semacam busa ya. Kalau dulu di kita itu disebut daun lampuan, kange bebalonan, mirip ini, meskipun tidak busanya tidak sebanyak daun lampuan, tapi dia berbusa ya dan mengeluarkan wangi ya. Dan ini sebetulnya terlalu sedikit ya untuk memandikan, ini sangat kurang. Ini contoh saja ya, usahakan agak banyak. Berapa kali ini Ustaz?
sebanyaknya lah, si jumput gini lah. Kalau segini nggak kerasa wanginya. Caranya digosok-gosok di air ya. Ini terlalu sedikit jadinya nggak kelihatan ya. Ya kelihatan busanya. Oh, ini berbusa kalau banyak. Ya kalau banyak itu. Oh iya, ada busanya Ustaz. Ini terlalu sedikit ya. Jadi nggak kelihatan busanya. Kalau banyak nanti dia agak ada busanya. Ya, dikisahkan banyak Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Terus yang kedua kita siapkan air dari kapur barus ya. Ada lap? Lap. Ya. Embernya ada lagi? Ini contoh aja ya, anak kasih sedikit, kalau aslinya ya agak banyakan lah, biar wangi ya. Ya, coba Pak, sini Pak. Kita sudah punya dua air ya, dalam cukup ya Pak, udah Pak, udah cukup Pak. Bismillah ya. Sekarang kita mulai. Kita sudah siapkan air perasan daun bidara, air yang campur daun bidara, kemudian air yang campur dengan kapur barus. Ketika memandikan ada ya pokok ya dalam memandikan, beberapa dalil, diantaranya hadis dari Ibnu Abbas ketika ada seorang laki-laki yang ketika di Arafah kemudian dia jatuh dan tertincap unta, kemudian dia mati, maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, igsiluhu bima'in wasidr, mandikan dia dengan air dan sidar, wa kafinuhu bisaubaini, dan kapani dia dengan dua pakaiannya, dua pakaian ihram. Itu diantara dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya memandikan. Kemudian petunjuknya adalah dalil dari Ummu Atiyah, ini yang paling pokok dalam masalah memandikan. Ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka sementara mereka sedang memandikan jenazah anaknya, Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, iksilnaha salasan au khomsan au sab'an, mandikan dia 3 kali, 5 kali atau 7 kali, au aksar min dalik in ra'aitunna dalik, jika kalian menganggap hal itu perlu, bima'in wasidr, dengan air dan dicampur dengan sidr. Nah, kemudian datang hadis yang lain ya dari Ibnu Sirin, itu punya 2 anak ya, Muhammad dan Hafsah. Ya. Hafsah punya riwayat yang tambahan, di antaranya ibda'na biyamaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha,
mulailah dari tubuh bagian kanan dan anggota wudhunya. Nah ini dari sinilah kemudian kita bisa mengambil fikih dari jenazah ini. Ada tambahan lain juga masih dari riwayat Bukhari. Ij'alna salasa qurun, jadikan ya, ij'alnahu salasa qurun ini berkaitan dengan perempuan, yaitu jadikan rambutnya itu tiga ikatan ya, dan letakkan di belakangnya. Ini 3 dalil yang mendasarinya ya. Ada hal-hal yang lain itu dianggap sebagai bukan bid'ah, tapi dianggap sebagai masalah mursalah ya. Dan itu bisa ditinggalkan, bisa tidak. Adapun yang secara syar'i itu hanyalah berdasarkan hadis-hadis tadi. Nah, kita mulai memandikan ya. Yang pertama adalah harus dengan niat bahwa ini niat ibadah ya, bukan hanya sekedar wah iya mah lumrah, nah tidak, kita harus niat ibadah, harus ada ihtisab, mengharapkan pahala dari memandikan ini. Dan di antara keutamaan dari memandikan jenazah seperti apa yang disebutkan oleh dari Nafi ya, diriwayatkan oleh Hakim dan Al-Baihaqi dan disesuaikan oleh Syalbani, yaitu man ghasala musliman fakatamahu ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan seorang muslim kemudian dia menyembunyikan aib yang ada pada mayit tersebut, maka Allah akan ampuni dia 40 kali. Adapun riwayat yang lainnya dari Tobroni yang menyebutkan ghafarallahu arba'ina kabiratan itu didhaifkan. Yang jelas 40 kali ya. Nah, mana salonnya? Coba. Ini mayit mandiri ini, mayit. Itu potongan kain tuh. Boleh. 2. Oh salah. Apanya? Potongan kain. Oh iya, ini potongan kain, kita butuh potongan kain sedikit untuk membersihkan. Ya, seperti ini lap. Kemudian kain untuk menutupi kayaknya kecil ya. Nggak salah ya. Ya. Nah, tidak ada doa kan, cukup bismillah saja. Yang itu pun itu luar biasa ya, kita isti'anah seluruh nama-nama Allah yang maha indah, agar supaya kita diberikan kemudahan untuk melakukannya dan diberikan keberkahan. Ya. Ini kain atau handuk gak apa-apa. Ya, alhamdulillah antum mendapat pengalaman ya sebelum nanti. Ya, mudah-mudahan melembutkan hati ya. Ya, cukuplah. Yang harus diperhatikan adalah kita tidak boleh melihat aurat ya. Dan batas laki-laki itu dari pusar sampai lututnya tertutup. Semakin dia tertutup semakin baik ya. Dan yang hadir itu jangan terlalu banyak, hanya sekitar 2 atau 3 orang. Ya, sebelum kita memandikan, terlebih dahulu kita bersihkan, dan Ibnu Mundir mencatat ijma dalam Al-Majmu' bahwa kaifiat memandikan memandikan jenazah sama dengan mandi junub. Jadi Islam itu mudah, biasa yang bisa kita lakukan. Cuma bedanya biasa pada diri sendiri, sekarang kepada orang. Ya. Yang pertama kita kalau masih pakai baju, ya kita kalau dia masih lemas, maka sebaiknya dibuka, ya, mubadir, agar supaya ini bisa dipakai oleh orang yang masih hidup, bermanfaat. Tapi kalau sudah keras, maka dipotong,
ya, terpaksa dipotong. Dan ya caranya ya digunting dari arah sini. Oh jangan, sayang, jangan, ini bagus ini. Nggak apa-apa. Ya. Dipotong dari arah sini, kemudian dari arah sini, ya. Kemudian dari tengah. Setelah itu kemudian kumpulkan di sini, di belakang, dibalikan, taruh di sini, kemudian nanti dibalikan, nanti ditarik dari sini. Sama ini, dipotong, taruh di bawah, nanti dimiringkan, kemudian ditarik. Ya. Setelah ini sudah terbuka semuanya, sebelum memulai kita bersihkan dulu kubul dan dubur, ya. Kalau dia masih bisa untuk, kalau misalkan meninggal mendadak, itu biasanya masih banyak ini sisanya. Dikhawatirkan nanti dia keluar setelah kita mandikan, itu mudorot kan. Nah, agar supaya itu tidak terjadi, itu didudukan sedikit, ada di sini, ya. Dudukan, jangan terlalu ini, dibuka, tekan-tekan sedikit, agar supaya keluar. Kalau tidak bisa, sudah keras, maka cukup dibukakan, kemudian tekan-tekan. Setelah itu kemudian kita bersihkan sebersih mungkin pakai sabun, ya. Langsung ya. Bismillah. Ya, bersihkan dan menggunakan lap, ya. Jadi kita tidak menyentuh kemaluan secara langsung, tapi pakai lap. Kalau pakai sarung tangan nggak apa-apa. Kalau pakai sarung tangan. Ya, tapi kalau pakai lap lebih bersih, ya. Ya, ya. Kasih. Ya, kita bersihkan sampai bersih. Pakai sabun. Ya. Ya, sampai bersih, kemudian baru setelah itu kita mulai membasuh anggota wudhunya. Masih pakai air bersih. Ini sudah nggak ada baju Ustaz ya? Sudah. Berarti bisa dibuka sekarang Apanya? bajunya ini? Nggak usah. Enggak usah. Enggak, maksudnya ini memang udah bersedia Ustaz. Oh gitu? Oh, baju aja. Oh, malu. Gak apa-apa. Ceritanya udah nggak pakai baju. Ya, maka ini sudah dibersihkan, maka yang pertama adalah membasuh anggota wudhu. Kanan dulu ya. Ya, lamun wudhu mah biasa, tapi nggak wuduan batur kadang kagok. Ini antus sebelah sana. Ya. Mewudukan dari kanan. Kayak 3 kali, 1, 2, 3, ya. 2, 3. Kemudian untuk mulut jangan sampai ada air masuk. Kalau air masuk nanti dia langsung keluar. Dan itu nanti susah untuk ininya terus keluar nanti, ya. Untuk mulut cukup hanya di ini. Kalau pakai ini boleh sampai giginya, ya. Kemudian ya ini sekali, kemudian hidung, kemudian Pak, aduh ini tanggung ya, harusnya ini di sini ya. Kemudian Pak, diam. Iya, wajah ya. Iya, wajah. Kemudian rambut. Kemudian telinga. Kemudian ini sampai siku 3 kali. Terus. Ya. Ya.
Ya. Kemudian kaki. Ya. Lagi. Ya. Ya. Lagi. Dah. Kemudian kalau sudah diwudukan, sekarang kita pakai air perasan daun bidara. Mulai dari kepala dulu, sama seperti mandi janabah. Ini sampai masuk ke kemudian wajah. Jadi dengan tangan ya Ustaz ya, tidak boleh diguyur ya? Boleh saja. Yang jelas jangan masuk ke sini. Ya. Setelah itu kemudian ini kanan. Sini, ya kanan. Terus ya, sampai digosok-gosok tangan. Ya. Terus dalamnya ya. Jadi bagian depan dulu ya, bagian ya. Kemudian setelah itu belakang. Teknik yang paling mudah karena biasanya kalau sudah ini licin ya, antum jangan pegang ininya atau dari sana. Ini sama ini. Ini mudah. Biasanya sebesar apapun orang itu mudah ya. Ini. Nah, antum bersihkan itu. Ke bawah. Ya. Udah ya. Nah. Kemudian sebelah sini. Nah, antum pegang ini. Nih, bukan dari situ. Nah, ini masuk ke sini. Nah, ya, dah. Sampai sini kewajiban memandikan sudah beres. Ya, Imam Nawawi mencatat sebagai ijma bahwa namanya memandikan itu ta'mimul badan mayyit kulliha bil ma'. Meratakan air ke seluruh badan mayit itu sudah cukup kewajiban. Nah, selanjutnya itu sunnah dan sunnahnya 3, 5, 7. Nah, terus ya. Nah, kemudian yang kedua tanpa harus mengulangi wudu. Tanpa harus mengulangi wudu, langsung saja. Ya. Tadi dianggap satu kali, sekarang yang kedua terus kanan. Masih dengan bidara. Ya. Terus, nah belakangnya. Nah ini begini ya, ini di bawah, ini diambil gini. Ini meskipun besar kita enteng ya, narik. Ya. Ya. Itu tidak ada dalilnya ya, dari itu. Adapun itu datang dari sahabat yang Habib yang dibunuh oleh orang Quraisy, ada mutilasi ya. Sebelum dimutilasi, maka dia meminta dipinjamkan alat cukur. Kemudian dia mencukur. Itu mengambil dalilnya dari sana. Kata para ulama, itu tidak dilakukan ketika memandikan. Jadi seharusnya ketika seorang itu sakit, dia memperhatikan fitrahnya, sunnah-sunnah fitrahnya. Mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian memandikan kuku dan lain sebagainya.
Ya, itu adalah taklifnya kepada pribadi. Ya. Adapun ketika memandikan tidak ada petunjuk tentang hal tersebut. Sudah ya 2 kali. Yang ketiga baru dengan kapul barus. Nah. Ya. Ya, langsung kanan. Kalau katan ban Ustaz, biasanya dalam pakaian jenazah itu kan suka ada katan ban. Ya, itu kalau diperlukan ya untuk gigi dan sebagainya nggak masalah. Ya, itu. Ya, belakangnya. Ya. Sudah, alhamdulillah. Seperti itu. Dengan 3 kali basuhan. Kalau dengan sabun 1 kali tadi pemandian 1 kali, kemudian pakai sabun. Kebanyakan sekarang sabun cair ya, nggak usah pakai air. Jadi nggak dianggap sebagai basuhan kedua ya. Baru yang kedua itu dianggap sebagai basuhan yang kedua untuk membasuhnya. Baru terakhir dengan kapur barus. Kemudian mayitnya dikeringkan, ininya tetap ditutup tapi ganti dengan yang kering. Sudah, ini takut ke ini keburusan kayak. Sudah ya? Kalau jenazahnya pakai gigi palsu dan misalnya itu Kalau bisa dibuka-buka, kalau tidak jangan dipaksa. Ya, ini justru pernah ada kejadian dipaksa malah jebol. Tangannya masuk sini. Jadi jangan dipaksa. Itu pernah terjadi ya. Jadi, yang perintah untuk diikat. bagus. Pertanyaan bagus. Nah, untuk mengikatnya dikatakan pada ubun-ubunnya dan kornain. Kedua, tanduk. Di awal atau memang setelah mandi? Setelah dikeringkan. Setelah dikeringkan, disisir, kemudian dikepang. Setelah itu diletakkan di bawah. Ya, tapi itu sunnah. Pengikatnya dari kain kafan juga kan? Enggak. Enggak usah diikat juga nggak apa-apa, akan lepas. Ya. Jadi kepang saja. Kepang biasa, taruh di belakang. Ya. Ini sudah. Hah? Pakai sampo nggak kalau Kalau pakai daun bidara nggak usah, udah cukup. Pakai daun bidara nggak usah pakai sampo, udah ini. Sudah ya, ini kasihan ini. Antum nggak ngerasain ini, bisa sakit ini. Itu dari sisi urutan kita mandikan dulu baru mengkafani ya. Tapi kalau prakteknya, yang terbaik prakteknya, antum siapkan dulu kapannya. Antum siapkan dulu kapannya, mandikan, baru tinggal letakkan langsung dibungkus. Ya, itu prakteknya. Tadi kita ngikutin itu aja apa? Dari sisi materi, yang pertama dibahas adalah tentang memandikan. Mengukurnya lebihkan dari kepala dan kaki untuk nanti diikat. Karena kalau posisi dan mayit itu biasanya agak memanjang ya, agak memanjang. Ya, 20 sampai 25 ya, 20 lah. Ya, itu tergantung kebutuhan ya. Kemudian setelah kita dapati ukurannya sudah segitu ya. Nah, kita lipat sini. Kemudian bikin 3 rangkap. Nah, tadi ada yang terlupa ya. Itu bisa dilakukan di tempat pemandian atau di sini ya. Di antaranya apa? Menyumpal dubur. Karena kalau biasanya tidak disumpal itu ada yang keluar. Dan khawatirnya nanti mengotori kafan, ya, nanti jadi mudorot ya. Apalagi yang menurunkan nanti jijik dia dan mencium sesuatu yang tidak enak. Jadi sebaiknya disumpal ya. Tali tadi minimal 3 ya. Bisa 3, bisa 5, bisa 7. Kita buat 5 saja buat cadangan ya. Yang pertama diletakkan di paling bawah itu tali ya.
Kemudian kita simpan ini satu demi satu. Coba antum lebarnya ini masuk nggak? Yang bagus itu 180 ya. Jadi kain kapan yang bagus itu yang menutupi ya. Suka ada juga pakai yang 90 itu nggak bagus ya. Coba aja tutup. Aku tutup ya. Udah ketutup. Udah. Kalau 180 yang gemuk pun ketutup ya. Tapi nanti ada caranya ya. Kalau misalkan nanti kapannya nggak masuk, nanti tinggal dirubah posisinya. Sudah. Nah ini sebelumnya dikasih dulu apa? Wewangian ya. Kasih kampar, kasih wewangian. Kemudian ininya tetap tertutup ya. Jadi diambil dari sana dalam keadaan tetap tertutup. Ya. Udah. Kalau sudah seperti ini, kemudian ya dikasih wewangian. Oh jangan, nanti dia ini aja apa? Ilustrasi saja ya, kasih wewangian. Ada sebagian mengatakan diberi wewangian di anggota sujud ya. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak ada dalil yang sahih tersebut. Maka sebaiknya ya semuanya kasih wewangian. Yang penting dia biar wangi ya. Termasuk nanti kalau mayitnya itu mayit terbakar atau kecelakaan yang itu mengeluarkan darah terus, itu Syekh bin Baz dalam fatwanya dia membolehkan tetap menggunakan plastik. Jadi dia tetap nggak dibuka plastiknya, kemudian ditutup dengan kapan. Karena kalau dibuka plastiknya itu bisa rambas ke kapan. Ya. Yang paling menderita nanti yang menurunkan. Ya. Nah, udah seperti ini udah siap untuk dikafani. Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsinu kafanahu. Jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka perbagus mengkafaninya. Itu maksudnya dari sisi zatnya, pakainya yang tebal, tidak tipis, yang menutupi seluruh mayit, yang bersih ya. Kemudian dari sisi kaifiatnya juga. Kaifiatnya pun kafani dengan cara yang paling baik ya. Ya ini ya tidak ada aturan khusus ya. Dan kita memulai dari yang kanan. Nah, di antara agar supaya rapi itu kita tarik ya. Ini agar supaya rapi saja ya, agar supaya rapi. Tutup, sisanya diletakkan di seperti itu. Ya, kalau sampai di sini letakkan di sini. Ini bisa dicabut. Nanti dulu nanti. Udah. Nah, nanti. Nah, kemudian yang kedua ini ya. Nah, baru kemudian ditarik. Nah, jadi dia tetap lebih bagus ditariknya ke bawah ya. Nah, posisi tangan ini tidak ada dalil khusus ya. Harus seperti ini. Bahkan Syekh Albani ya ini nggak apa-apa, masih bisa bernapas. Karena nggak ada dalil, maka dan kita pun nggak bisa melarang orang yang meletakkan di sini, karena ini tidak ada dalil yang sharih tentang posisi tangan, ya. Maka adapun keuntungannya kalau kita luruskan seperti ini, ketika kita balikan di lahat itu lebih mudah. Tapi kalau begini, ini sulit. Nanti dia ketahan. Makanya perlu nanti ganjal-ganjal ya. Kalau seperti ini sebetulnya nggak perlu.
kita miringkan, sandarkan ke dinding. Ya, ini lebih mudah nanti dilihat ya. Ya. Sudah. Bisa. Is. Ya. Biar antum merasakan. Masih bernapas Ustaz? Seperti hah? Masih bernapas? Masih insyaallah. Kalau nggak bisa napas gugur bukan. Indikasinya. Kemudian mulai diikat ujung dengan ujung ya. Diikatnya biasa diikatnya agar mudah dibuka ya. Karena ketika dikubur itu sudah tidak karena kenapa diikat agar supaya tidak lepas sehingga tidak terbuka auratnya. Kalau dikubur itu boleh dibuka boleh tidak. Aku gak usah ngotot ya. Adapun kepercayaan kalau tidak dibuka tali mati curigan, nah itu adalah khurafat ya. Ya. Nah ini kan sebelah kanan. Nah ini kita letakkan simpulnya di sebelah kiri agar mudah dibuka. Itu dibantuin itu. Biar cepat. Kan praktek. Ya diikatkan itu. Ya diikat. Ya. Seandainya keluarga masih ingin bisa melihat, maka kita buka. Sampai sini bisa dipahami ya? Tinggal digotong. Siap dikubur? Sudah sampai situ? Praktek untuk perempuan ya. Coba dibuka dulu. Untuk perempuan ya ada sebagian yang berapa dengan dalil dengan 5 helai ya. Kan tapi Syekh Albani mendoibkan hadis tersebut ya. Kata Syekh Albani tidak ada dalil yang khusus tentang perempuan karena dalil tadi didoibkan, maka kata beliau tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan seperti tadi. Akan tapi sebagian ulama ada yang menghasani hadis tersebut dan ada yang mempraktekkan seperti di antara lajnah daimah. Maka antum jangan mengingkari ya. Ada yang melakukan seperti ini. Ya. Yaitu tadi kan 3 ya. Ini 2. Kita gunakan 2 helai. Kemudian yang lainnya kita gunakan untuk membuat baju kurung, sarung dan kerudung ya. Pengalaman pertama di kafani. Ya, kita ini sampai di bawah lutut ya. Nah, ke bawah sedikit. Sudah. Sudah dapat? Dah? Ya. Coba.
Deh. Oh? Ya. Dah. Nah, kita kasih bolong di sini. Bolongnya nggak usah besar. Ya, Umahat bisa lihat ya, bolongnya gak usah besar ya, kasih ini di tengah aja. Kemudian kita taruh di tengah, taruh di tengah, ya, tengah, udah, kita buka. Nanti kepala taruh sini. Biasa baru diem ya. Kita sini, ya. Terus kita bikin sarung. Cukuplah segini ya. Kurang rata ya. Ini aja lah, pegang ini. Ini ya. Taruh di sini. Sini. Nah. Sini aja. Nah. Pinggir. Biar masuk. Terus tudung ya. Ya ini aja lah. Sisanya ya. Ibu-ibu lebih bisa lah kalau bikin kerudung ya. Coba ini, tarik dulu. Tarik aja dulu. Udah, cukup. Ya. Angkat dulu. Ya. Udah. Sekarang masuk mayatnya. Nah, tutup dulu. Ini dalam keadaan masih tertutup ya. Tetap. Dan perempuan itu dari atas dada ya, sampai di bawah lutut. Tutup. Ini sini. Tarik sarungnya. Ini. Tarik. Udah. Nah ini sisanya masukin. Terus ini. Coba. Terus ini. Ya. Sudah, tinggal bungkus.
Sudah, tinggal diikat. Kita akan sholat jenazah ya. Sholat jenazah itu takbirat saja ya, takbir. Takbir pertama baca apa? Fatihah. Ya, tanpa ada iftitah. Kemudian kedua salawat. Yang ketiga doa. Yang keempat sendiri atau diam kemudian salam. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Hah? Boleh kalau mau. Ya. Atau enggak juga apa-apa. Ya. Nah, anak kertaskan aja sebagai pelajaran. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akmil nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa waqsihu bil ma'i was-sajji wal barad wa naqidhu minal khataaya kama naqaita sawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darik wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa adkhilhu min adhabil qabri wa adhabil nar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ya, caranya itu disodorkan dari arah kaki ya. Ya, jadi bukan kaki dulu, dari arah kaki. Dari arah kaki ya. Kepalanya. Disebutnya jadi kepalanya, kepala dimasukkan dari arah kaki, maksudnya arah kaki ini. Oh iya. Ya, digolosor. Digapai. Nah, itu didorong itu. Nah, yang di sini itu siap untuk turun. Sehingga dia tidak terlalu beban ya. Langsung turun. Langsung doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Jadi dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam ya. Ini kurang tinggi. Ya. Kemudian kita sandarkan ke dinding ini. Ya. Sandarkan ke dinding itu. Kemudian boleh dibuka atau tidak. Setelah itu langsung ditutup pakai apa? Boleh? Saya bisa dibuka Pak? Tidak biasa. Sama enggak? Biasa kan ayah dengan dibuka tempelkan karo tanu, eta mah ke ayah dalilnya. Kan jadi ini perkara yang luas bisa dibuka atau tidak? Ya. Adapun membuat bulatan itu jika dibutuhkan. Ya. Kalau posisinya seperti tadi itu nggak butuh sebetulnya. Kalau seperti ini jelas butuh dia. Karena begitu dibalikkan dia kan tangan itu aja udah senderkan saja ke Dekatkan. ya ke arah ke tembok Allah. Setelah itu kemudian tutup. Adapun Imam Muhammad membolehkan dari arah kiblat itu Anda rasakan lebih berat, lebih sulit ya, karena kita bebannya semuanya kita dapat
Dan posisi untuk turun ini lebar ya. Banyak di kuburan-kuburan itu ini sempit. Ini susah. Tapi kalau dari sana itu paling mudah. Meskipun badannya berat, cara seperti tadi dari arah kaki dalam bahasa Sunda mah digolosorkeun, nggak tahu terjemahan bahasa Indonesia apa. Karena digolosorkeun ya. Itu lebih ringan meskipun badannya berat. Tapi kalau dari alas ini itu ya. Nah, setelah itu kemudian yang hadir itu membantu untuk melemparkan panah. Ya. Seperti itu. Ya, yang hadir itu disunahkan untuk melemparkan panah untuk membantu. Sudah seperti itu. Nggak ada yang lain, nggak ada talqin dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu langsung di kurang bisa ya tanah-tanahnya. Masing-masing yang hadir itu melemparkan tanah. Sunahnya. Sudah, kalau sudah, maka kemudian yang dicontohkan hadis dari Utsman bin Affan itu mendoakan. Rasulullah berkata kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum was'alullahu at-tasbit fa innahu an yus'al. Mohon ampun kalian untuk saudaramu ini dan mintakanlah baginya ketetapan hati. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Atau firman, yusabbitullahu alladziina amanu biqauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan ucapan yang kokoh bagi seorang mukmin di kehidupan dunia dan di akhirat. Kata Syekh Utsaimin, qaulus sabit di dunya indal istighfar, ketika dia sakaratul maut, Allah akan mudahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Yang kedua adalah ketika dia menghadapi fitnah yang selevel dengan fitnah dajjal, fitnah kubur. Itu kita selamat. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa setiap di akhir tasyahud, yaitu fitnah kubur. Itu selevel dengan fitnah dajjal. Semua orang bisa menjawab. Ya. Kemudian boleh juga untuk memberikan tausiah berdasarkan hadis Bara Ibnu Azib ketika Rasulullah SAW sambil menunggu selesai penggalian kuburan, kemudian Rasul menceritakan tentang perjalanan ruh dari mulai sakaratul maut sampai dia mendapatkan nikmat dan adab kubur. Ya, berdasarkan hadis itu para ulama membolehkan untuk ada tausiah di sana, tapi jangan dirutinkan. Jangan dirutinkan. Karena untuk merutinkan itu perlu dalil yang lain. Wallahu ta'ala. Mungkin itu ya. Dari awal yang menyatakan dari awal ini orang baik ya, dari kalangan masyarakat. Ya, itu ada hadis dari Rasulullah SAW ketika wajibat lahu ya, wajib baginya dan sebagainya. Allah Ta'ala, tapi itu sebagian ada yang tidak menggunakannya. Ada yang mengatakan di mansuh Allah Ta'ala, mana belum begitu jelas teman-teman. Kan sudah belum bisa menambah. Sengaja tidak boleh. Maksudnya bukan sesuatu yang harus dilakukan ketika menguburkan seorang muslim. Kesaksian itu adalah kesaksian sesuai dengan apa adanya keadaan saudaranya yang meninggal itu. Ketika Allah Ta'ala 40 orang atau ada jumlah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia min ahli khair wajibat lahu jannah, maka dia wajib mendapatkan surga Allah. Jadi tidak dikhususkan min ahli khair wal ahli khair kan? Tapi sesuai dengan keadaan ketika dia hidup. Jika dia disaksikan oleh tetangganya atau orang yang dikenalnya kaum muslimin bahwa dia orang baik, maka dia berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Kalau misalkan ininya daerahnya misalkan selalu tergenang air, gimana? Apakah di jenazah langsung kuburkan aja atau nunggu airnya? Diusahakan untuk tidak ya. Ada
misalkan ditutup atau lain sebagainya. Tapi kalau tidak ya nggak masalah. Langsung aja. Ya kalau nggak ada lagi tempat yang lain ya, ada lagi cara yang lain. Terus ada dua bentuk ya dalam kuburan, dan ini bentuk syak seperti ini. Ada bentuk lagi dia ini namanya lahat ya. Kalau syak itu seperti bikin parit di tengah ya. Nanti si mayitnya dimasukkan ke tengah itu, menghadap ke kiblat, kemudian dimasukkan. Kemudian papannya itu jadi nanti di atas sehingga rata ya. Itu bentuk syak. Oh boleh. Boleh, itu ada dua bentuk dan itu digunakan ketika tanahnya itu mengandung pasir, gembur. Kalau tanahnya gembur seperti itu, nggak mungkin dibikin syak, dia pasti uruk. Ya. Maka caranya bagaimana bikin syak? Bukan lahat seperti ini. Bikin parit di tengah, sedalam lebar badan mayit, nanti dimasukkan, menghadapkan kiblat, dimasukkan, kemudian nanti papannya di atas, rata jadi di situ. Kemudian ditutup. Itu ada dua model. Tidaklah dari hartamu anak Adam yang kau miliki, tidak yang kau miliki dari hartamu anak Adam, kecuali apa yang kau makan sampai kau habis. Walabista fa'ablaita, dan apa yang kau pakai sampai kau usang. Mata sadaqta fa'amdoita, dan apa yang engkau sodakokan dan itu engkau simpan untuk akhirat. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu untuk di dunia sudah habis. Tapi apa yang kita sodakokan itulah harta kita yang sesungguhnya. Harta yang akan menemani kita sampai akhirat, kemanfaatan. Rasulullah SAW ketika berkurban datang menanyakan apa yang tersisa dari hewan kurban. Kata Aisyah, mau baka ila katipuha, nggak ada yang tersisa kecuali pundaknya yang katif itu apa? Paha depannya. Kata Rasulullah, lah bakia kullu, semuanya itu tersisa illa katifaha, justru yang tersisa itu adalah seluruhnya kecuali katifnya dimakan sudah, tapi apa yang disodakokan itulah yang tersisa ya. Untuk yang inilah untuk bersiap-siap, masing-masing kita akan merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah, kalian hanyalah disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung, sungguh dia orang yang sukses. Itulah sukses yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menit. Sebentar. Ya. Itu ya. Pindah ke sini. Cukup ya. Am Media, bekal ilmu Islam.